Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang neraca energi dari mata kuliah neraca massa dan energi. Saya Surafika Kamta dari Chemical Engineering atau Teknik Kimia Bahan Nabati dengan nomor BP 20 Politeknik Dikati Padang. Konsep neraca energi. Neraca energi. Energi dapat didefinisikan sebagai kapasitas sistem untuk melakukan kerja. Dapat dihasilkan dengan berbagai metode. Salah satu cara untuk menghasilkan energi adalah dengan membakar bahan bakar. Menurut kadar fisiknya, bahan bakar tersedia dalam bentuk padat, cair, dan gas. Beberapa contoh bahan bakar padat, cair, dan gas masing-masing adalah batu bara dan kayu, bensin, solar, dan minyak tanah, LPG, dan gas alam. Ada kemungkinan kehilangan energi dapat saat dibakar untuk menghasilkan energi yang dapat mengurangi profitabilitas industri. Oleh karena itu, perhitungan energi untuk proses ini sangat penting. Metode penghitungan energi untuk sistem ini disebut neraca energi. Dalam proses ini, jumlah energi yang mengalir masuk dan jumlah energi yang mengalir keluar dari sistem dicatat. Ini, pada gilirannya, memberikan gagasan tentang jumlah total energi yang dibutuhkan untuk sistem. Ada banyak bentuk energi. Di antaranya, beberapa bentuk dianggap penting untuk perumusan dan perhitungan keseimbangan energi sistem. Selanjutnya ada macam-macam energi. Yang pertama, energi dalam atau internal. Energi yang dimiliki oleh sistem berdasarkan translasi dan rotasi molekul disebut energi internal. Ini dilambangkan dengan simbol U. Satuannya adalah kilojoule per kilogram. Yang kedua, energi kinetik. Energi yang dimiliki oleh sistem karena geraknya disebut energi kinetik. Hal ini dilambangkan dengan simbol EK. Satuannya adalah kilojoule per kilogram. Yang ketiga, energi potensial. Energi yang dimiliki oleh suatu sistem yang berdasarkan posisinya disebut energi potensial. Hal ini dilambangkan dengan simbol EP. Satuannya adalah kilojoule per kilogram. Selanjutnya ada entalpi. Entalpi adalah kandungan kalor total suatu zat disebut entalpi. Secara matematis dapat dinyatakan dengan persamaan sebagai H sama dengan U ditambah P kali V, di mana H adalah entalpi dengan satuannya Joule per kilogram, U sama dengan energi dalam dengan satuan Joule per kilogram juga, dan P adalah tekanan absolut dengan satuan Newton per meter kuadrat, dan V adalah volume spesifik dengan satuan meter kubik per kilogram. Selama reaksi sistem, panas dapat diserap atau berevolusi. Jumlah panas yang diserap atau berevolusi selama reaksi kimia memainkan peran utama dalam ekonomi proses. Perubahan entalpi suatu proses kimia bisa positif atau negatif. Ketika perubahan entalpi yang terkait dengan reaksi kimia positif, maka panas harus ditambahkan ke proses untuk menjaga suhu reaksi agar tidak turun. Ketika perubahan entalpi yang terkait dengan reaksi kimia adalah negatif, maka panas harus dikeluarkan dari proses untuk menjaga suhu reaksi agar tidak melonjak. Selanjutnya ada termokimia. Termokimia adalah cabang ilmu yang berhubungan dengan perubahan energi yang terlibat dalam reaksi kimia. Hampir semua reaksi kimia disertai dengan perubahan energi. Perubahan energi reaksi kimia ini berupa penyerapan atau evolusi panas. Menurut termokimia, reaksi kimia dapat diklasifikasikan menjadi dua kategori. Yang pertama, reaksi kimia endoterm dan exotherm. Reaksi kimia yang berlangsung dengan penyerapan panas disebut reaksi kimia endoterm. Sebagai contoh, perhatikan reaksi fotosintesis. Selanjutnya ada panas pembentukan. Panas pembentukan didefinisikan sebagai perubahan entalpi yang menyertai selama pembentukan satu mol senyawa dari reaktannya pada suhu dan tekanan tertentu. Misalnya, pertimbangkan pembentukan uap air oleh reaksi kimia. Contoh pada reaksi bawah ini, H2 ditambah O2 sama dengan H2O. Selama reaksi kimia ini,
241,8 kJ, panas dilepaskan ketika 1 mol uap air dihasilkan. Jumlah panas pembentukan ini negatif karena panas dilepaskan selama reaksi pembentukan. Meskipun kita umumnya menginginkan koefisien reaksi yang seimbang menjadi bilangan bulat, panas pembentukan hanya untuk 1 mol produk. Panas pembentukan elemen secara sewenang-wenang ditetapkan sebagai 0. Nah, ini adalah rumus panas pembentukan, yaitu delta FH sama dengan sigma V delta FH produk dikurang sigma V delta FH reaktan. Yang dimana delta FH sama dengan entalpi pembentukan standar untuk reaksi kimia pada suhu dan tekanan standar. V adalah koefisien masing-masing reaktan atau produk dalam reaksi kimia berimbang. Delta FH produk sama dengan jumlah entalpi masing-masing produk dalam reaksi kimia berimbang. Delta FH reaktan adalah jumlah entalpi masing-masing reaktan dalam jumlah kimia berimbang. Selanjutnya ada panas reaksi. Panas reaksi didefinisikan sebagai jumlah panas yang harus ditambahkan atau dihilangkan ketika reaktan diumpankan ke reaktor dalam proporsi stoikiometri dan reaksi berlangsung sampai selesai pada suhu dan tekanan tertentu. Dengan kata lain, kita dapat mengatakan bahwa itu adalah perubahan entalpi zat pada akhir reaksi kimia. Pada reaksi dilambangkan dengan simbol Hr, satuannya adalah joule per kilogram kali mol. Itu mungkin positif atau negatif. Jika kalor reaksi positif, maka reaksinya endotermik. Dan jika kalor reaksinya negatif, maka reaksinya eksotermik pada suhu dan tekanan tertentu. Rumus panas reaksi yaitu delta HR sama dengan sigma HF produk dikurang sigma HF reaktan, di mana delta HR sama dengan panas reaksi standar dengan satuannya kilojoule per kilogram kali mol. Delta HF produk yaitu panas pembentukan produk pada keadaan standar dengan satuan kilojoule per kilogram kali mol, dan delta HF reaktan dengan adalah panas pembentukan reaktan pada keadaan standar dengan satuannya kilojoule per kilogram kali mol. Selanjutnya ada panas pembakaran. Nah, panas pembakaran didefinisikan sebagai jumlah kalor yang dilepaskan ketika satuan mol zat terbakar sempurna dengan adanya oksigen pada suhu 25 derajat Celcius dan tekanan 1 atmosfer. Selama reaksi pembakaran, entalpi zat yang terbakar berkurang dan menjadi 0 pada penyelesaian reaksi. Oleh karena itu, panas pembakaran diberi tanda negatif, dilambangkan dengan HC. Sebagai contoh, perhatikan reaksi pembakaran yang pada layar. CH4 ditambah 2O2 menjadi CO2 ditambah 2H2O. Dalam reaksi pembakaran ini, metana dibakar dengan adanya oksigen untuk menghasilkan karbon dioksida dan air. Entalpi metana berkurang. Nah, ini adalah rumus panas pembakaran. HHV sama dengan LHV ditambah HV kali NH2O keluar per N fuel masuk. HHV adalah nilai kalor atas, LHV nilai kalor bawah, HV kalor penguapan air, NH2O keluar, mol air menguap, N fill in jumlah mol bahan bakar yang terbakar. Nilai kalor didefinisikan sebagai jumlah total panas yang dihasilkan ketika satu satuan massa zat terbakar sempurna dengan adanya oksigen. Nilai kalor disebut juga nilai kalor. Ini adalah karakteristik dari setiap zat yang mudah terbakar. Nilai kalor dari setiap zat yang mudah terbakar selalu positif. Satuannya adalah kilojoule per kilogram. Misalnya nilai kalor batu bara adalah 20 kilojoule per kilogram. Selanjutnya ada keadaan standar.
Keadaan standar dari suatu material atau zat campuran atau larutan murni adalah titik referensi yang digunakan untuk menghitung sifatnya dalam kondisi yang berbeda. Dalam hukum termodinamika, keadaan referensi untuk berbagai sifat termodinamika material seperti entropi, energi bebas, Gibbs, dan untuk banyak standar material lainnya. Selanjutnya ada termofisika. Termofisika ini adalah cabang ilmu yang berhubungan dengan perpindahan panas dan termodinamika. Ini mencirikan transformasi energi. Selama transformasi energi, sejumlah energi panas dihasilkan dalam bentuk panas. Misalnya, perhatikan gesekan batang besi pada permukaan keras yang kasar. Dalam proses ini terjadi transformasi energi yang menghasilkan panas dan api. Selanjutnya ada panas sensibel dan panas laten. Panas sensibel adalah panas yang menyebabkan terjadinya kenaikan atau penurunan temperatur, tetapi fase atau wujud tidak berubah. Nah, rumus panas sensibel yaitu Q sama dengan M kali C kali delta T atau T2 kurang T1, di mana M sama dengan massa benda, C adalah panas jenis, dan delta T atau T2 kurang T1 adalah perbedaan suhu. Nah, selanjutnya ada panas laten. Panas laten adalah panas yang diperlukan untuk merubah fasa atau wujud benda, tetapi temperaturnya tetap, contohnya air mendidih. Di sini ada rumus panas laten, yaitu Q sama dengan M kali L, di mana M adalah massa benda dan L adalah kalor lebur benda. Sekian dari video saya. Penjelasan saya, jika ada kekurangan mohon dimaafkan. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.